Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi limit tak hingga untuk fungsi aljabar. Sebelumnya, seperti yang telah Ibu sampaikan di materi minggu kemarin mengenai limit fungsi aljabar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga, ya, masih di fungsi aljabar. Nah, caranya hampir sama dengan yang minggu kemarin, yaitu pertama kalian tinggal substitusikan saja X menuju tak hingganya. Nah, di sini kita tinggal masukkan tak hingganya ke dalam nilai X. Berarti di sini 4X kuadrat min 3 itu jadi 4, X-nya diganti dengan tak hingga, jadi 4 tak hingga kuadrat dikurangi 3, ini sama dengan, berarti kan kalau tak hingga dikuadratkan, itu hasilnya akan menjadi makin tak hingga ya, dikalikan 4 akan jadi tetap tak hingga dikurangi 3, maka hasilnya tetap tak hingga. Dan seterusnya. Di sini berarti kita cukup substitusikan nilai X-nya kita ganti dengan tak hingga, maka akan ketemu hasilnya. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah kalau pas bentuknya pecahan. Kalau kita substitusikan, hasilnya memunculkan tak hingga per tak hingga. Atau juga ada bentuk akar min akar yang kalau kita substitusikan nilai tak hingganya ke dalam X, maka akan menemukan hasil tak hingga min tak hingga. Inilah yang disebut sebagai bentuk tak tentu. Kalau kemarin kan bentuk tak tentunya itu 0/0 ya, yang minggu kemarin. Nah, sekarang karena di sini kita bahasnya limit tak hingga, maka bentuk tak tentunya itu adalah tak hingga per tak hingga dan tak hingga min tak hingga. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan kalau pas kita substitusi hasilnya ternyata tak hingga per tak hingga. Di sini Ibu langsung kasih aja cara cepatnya supaya kalian nggak terlalu lama. Di sini lihat, ini ada AN X pangkat N. Kalian jangan pusing lihat ini, karena nanti soalnya itu dalam bentuk bilangan biasa seperti ini ya. Jadi ini hanya simbol saja. Di sini ada N, ada M. N itu adalah pangkat tertinggi dari bagian pembilang, dan M yang ini yang kecil yang di atas ini adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, di sini L itu adalah nilai dari limit tak hingganya. Nilai L akan sama dengan 0 jika N lebih kecil dari M. N itu kan tadi pangkat tertinggi yang atas dan M itu adalah pangkat tertinggi yang bawah. Jadi intinya apa? Kalau pangkat tertinggi yang atas lebih kecil daripada pangkat tertinggi yang bawah, itu hasilnya pasti akan sama dengan 0 tanpa harus kalian hitung lagi. Terus sekarang jika N sama dengan M, atau jika pangkat tertinggi yang atas sama dengan pangkat tertinggi yang bawah, maka hasilnya itu tinggal A per P. A itu apa? Kita lihat di sini. A itu adalah koefisien pangkat tertinggi yang atas. Sedangkan P itu adalah pangkat tertinggi koefisien yang bawah. Ini P. Di sini ya. Terus jika N lebih besar daripada M, atau pangkat tertinggi yang atas lebih besar daripada pangkat tertinggi yang bawah, jadi ini mah kebalikan yang poin 1 tadi, maka hasilnya pasti tak hingga. Ya, contoh soalnya seperti apa di sini kita lihat ada 4X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 2X min 1. Di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Terus kalau yang bawah di sini 5X pangkat 3 ditambah 14X, ini harusnya kuadrat ya, min 7X tambah 2. Nah, kita lihat di sini pangkat tertingginya itu adalah pangkat 3. Jadi, pangkat tertinggi yang atas sama-sama 3. Nah, berarti kita pakai cara yang mana? Pakai cara yang kedua, yang ini. Jika N sama dengan M, maka hasilnya tinggal langsung aja A per P. A per P-nya berapa di sini? 4/5. Jadi yang belakangnya ini nggak usah kalian hiraukan, langsung saja jawabannya adalah 4/5. Untuk contoh soal yang kedua, di sini pangkat tertinggi yang atas di sini adalah X pangkat 3 ya, berarti pangkat tertingginya pangkat 3, kemudian pangkat tertinggi yang bawah ini adalah pangkat 2. Oh, pangkat tertinggi atas lebih besar daripada pangkat tertinggi yang bawah, atau di sini N lebih besar daripada M. Nah, berarti kita pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu di sini berarti jawabannya adalah tak hingga. Terus untuk bentuk tak tentu yang kedua, di sini ada tak hingga min tak hingga. Nah, ini terjadi kalau pas kita substitusikan nilai X menuju tak hingganya ke dalam bentuk akar seperti ini. Nah, kita langsung saja di sini, jika
A lebih kecil dari P. A itu adalah koefisien X kuadrat dan P juga koefisien X kuadrat. Jadi kalau A-nya lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Sedangkan kalau A-nya di sini sama dengan P, maka di sini kita akan lakukan perhitungan tapi sederhana, yaitu tinggal B dikurangi Q per 2 akar A. B di sini adalah koefisien X, Q juga koefisien X untuk bentuk akar yang satu lagi. Kemudian A itu adalah koefisien X kuadrat yang pertama. Nah, ini dilakukan jika A-nya sama dengan P. Terus yang ketiga, jika A lebih besar dari P. Nah, jadi yang ini koefisien X kuadrat yang pertama lebih besar dari koefisien X kuadrat yang kedua. Maka di sini hasilnya akan jadi tak hingga. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini kita lihat X kuadrat, ini juga X kuadrat. Di depan X kuadratnya nggak ada angka ya, sebenarnya di sini ada angka yaitu angka 1. Nah, karena depan X kuadratnya sama-sama 1, berarti di sini A sama dengan P. Makanya di sini kita gunakan cara yang kedua. Berarti di sini tinggal B dikurangi Q per 2 akar A. Sekarang B-nya berapa? Kita lihat di sini. Koefisien X ini di depannya nggak ada angkanya ya, berarti ini sebenarnya adalah 1. Berarti B-nya itu sama dengan 1. Terus sekarang koefisien X yang kedua di sini adalah 2. Di sini adalah 2. 2 itu adalah koefisien untuk X yang kedua. Berarti di sini adalah P. Berarti B dikurangi P itu adalah 1 dikurangi 2 per 2 akar A. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini. Terus ya sudah, berarti tinggal kita hitung. 1 dikurangi 2 berarti kan negatif 1. 2 dikali akar 1. Akar 1 itu 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah negatif 1 per 2. Terus berikutnya di sini. Jika hasilnya itu tak hingga ya di sini. Jika A lebih kecil daripada P. Di sini A-nya itu adalah 2 dan di sini sorry ini harusnya pangkatnya pangkat 2 ya. Berarti 2 lebih kecil daripada 4. Makanya di sini hasilnya adalah negatif tak hingga. Ini salah tulis ya, harusnya bukan 4x pangkat 3 tapi 4x pangkat 2. Jadi 2 dan 4 itu lebih kecilan 2, berarti kita gunakan aturan yang pertama, A lebih kecil dari P. Makanya di sini hasilnya adalah negatif tak hingga. Sekian dulu materi dari Ibu. Kalian jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.